Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas berkah, rahmat, dan hidayahnya. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan mata kuliah ilmu tauhid yang diampu oleh yang terhormat Bapak Mukti Ali, MPDI. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mariska Nurfadilah, Ayu Fitriani, dan Yuni Andriani akan memaparkan materi yang berjudul tentang karakteristik ilmu tauhid. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yaitu karakteristik ilmu tauhid, di mana terdapat 5 karakteristik ilmu tauhid, yaitu taufikiyah, ghaibiyah, syumuliyah, takamul, dan tawazun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai taufikiyah. Taufikiyah artinya resmi berdasarkan petunjuk Nabi, wahyu Allah, atau langsung melalui petunjuk wahyu ilahi. Makna taufikiyah ini yang mengandung 2 pengertian, yaitu Rasulullah SAW telah menjelaskan semua rincian muatan akidah Islam, dan yang kedua harus konsisten dengan lafaz dan makna Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian penjelasan mengenai ghaibiyah, di mana ghaibiyah berarti tidak dapat ditangkap oleh panca indera maupun jasad. Ia hanya dapat dianalogikan dengan melihat ciri yang nampak saja. Gaib dalam kaitannya dengan ilmu tauhid biasanya digunakan untuk 3 macam kegaiban, yaitu yang pertama gaib mutlak, yaitu kegaiban yang tidak dapat dipersonifikasikan dalam bentuk penalaran indera. Kemudian yang kedua al-ghaib al-muqayyad an-nisbi, yaitu gaib yang terikat namun masih relatif. Kemudian yang terakhir al-ghaib al-muqayyad an-nisbi, yaitu kegaiban yang terkait namun tidak relatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriani, NIM 1830202187. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kelompok saya, yaitu saya akan menjelaskan materi tentang syumuliyah dan takamul. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu materi tentang syumuliyah. Syumuliyah adalah berasal dari kata syamil yang artinya sempurna atau menyeluruh. Syumuliyatul Islam berarti kesempurnaan Islam yang mencakup semua secara menyeluruh. Artinya, ajaran ini mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, baik dari pribadi, keluarga, masyarakat, lingkungan, sosial, dan budaya. Nah, syumuliyah ini dibagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama, dimensi waktu. Dinamakan dimensi waktu karena bahwa Islam telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak Nabi Adam hingga mata rantai kenabian ditutup pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, dimensi demografis. Yang dimaksud dengan dimensi demografis ialah bahwa Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia dan seluruh etnisnya. Kemudian yang ketiga, dimensi geografis. Yang dimaksud dengan dimensi geografis ini ialah bahwa ajaran agama diturunkan untuk diterapkan di seluruh penjuru bumi. Dan yang terakhir, dimensi kehidupan. Yang dimaksud dengan dimensi kehidupan adalah bahwa Islam membawa ajaran yang terkait dengan seluruh dimensi kehidupan manusia, baik dari kehidupan masyarakat, sosial, dan budayanya. Kemudian saya akan menjelaskan bagian 4, yaitu takamul. Apa yang dimaksud dengan takamul? Takamul adalah artinya lengkap, sempurna, yang artinya terkumpul padanya aneka pandangan hidup hukum Islam yang membentuk umat adalah dalam kesatuan yang bulat. Hukum Islam dapat dikatakan sempurna karena ia mencakup berbagai dimensi kehidupan. Nah, yang pertama ada dimensi ideologi akidah, yang kedua dimensi politik dan ketatanegaraan, yang ketiga dimensi sosial dan kemasyarakatan, yang keempat dimensi budaya yang bertujuan untuk menciptakan keagungan dan kemuliaan peradaban Islam, yang kelima dimensi pertahanan dan keamanan, yang keenam dimensi ekonomi, dan yang terakhir dimensi kependudukan.
Itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Andriani akan melanjutkan presentasi mengenai karakteristik ilmu tauhid. Adapun karakteristik ilmu tauhid yang terakhir ialah tawazun. Tawazun merupakan sikap seseorang memilih titik yang seimbang atau adil dalam menghadapi suatu persoalan. Persoalan tersebut berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia. Dimensi kehidupan manusia itu sendiri meliputi yang pertama jasadi atau jasmani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih disukai Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang menjadi dasar bahwa jasad atau jasmani kita memerlukan makanan agar terjadi keseimbangan. Makanan yang dimakan juga hendak makanan yang halal lagi thayyib, karena itulah yang akan memberikan barokah untuk diri kita. Kebutuhan jasmani yang lain juga termasuk istirahat, olahraga, kebutuhan biologis, dan hal lain yang biasa menguatkan jasmani. Yang kedua, akal. Akal merupakan sesuatu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Akal jugalah yang menjadikan manusia itu lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain. Dengan akal manusia dapat mengenal hakikat sesuatu. Maka tidak lain dan tidak bukan asupan yang harus dipenuhi manusia untuk menyeimbangi akal adalah ilmu. Kemudian yang ketiga, rohani atau hati. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Itulah penggalan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Pemenuhan kebutuhan rohani sangatlah penting. Hal ini dipenuhi dengan zikir dan mengingat Allah. Jiwa akan terasa kosong apabila tidak sanggup mengemban amanah yang besar yang dilimpahkan kepadanya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami selaku kelompok 3 mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.